Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Hamzah, dosen program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica, Kota Mobagu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, di mana mata kuliah asuhan kebidanan komunitas adalah mata kuliah wajib program studi D3 Kebidanan di semester 4 dengan jumlah 4 SKS dengan pembagian teori 3 SKS dan praktikum 1 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas antara lain, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas, menjelaskan konsep keluarga sebagai pusat pelayanan kebidanan komunitas, melakukan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan kebidanan komunitas, menjelaskan jejaring kerja di komunitas, mengidentifikasi permasalahan kebidanan di komunitas, melakukan analisis penyebab masalah di komunitas, serta melakukan asuhan kebidanan di komunitas. Berikut adalah deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan komunitas yang saya ampuh. Asuhan kebidanan komunitas merupakan mata kuliah yang akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam memberikan pelayanan kebidanan pada ibu dan anak dalam kelompok resiko tinggi yang berada di masyarakat di wilayah tertentu. Pelayanan ini mencakup upaya pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan penyembuhan serta pemulihan kesehatan. Setelah mempelajari mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat di komunitas, yakni meliputi konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas, memberikan asuhan kebidanan di komunitas dengan dasar-dasar komunikasi, pemanfaatan hasil survei kesehatan di masyarakat, melakukan pemantauan wilayah setempat PWSKIA, melakukan pendokumentasian sistem rujukan dan pelayanan kesehatan. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa selama 14 kali pertemuan. Yang pertama, konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. Kemudian yang ketiga, asuhan kebidanan komunitas. Yang keempat, program pemerintah yang berkaitan dengan KIA-KB di wilayah komunitas. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan. Dan yang keenam, pendokumentasian asuhan kebidanan di komunitas. Berikut saya akan jelaskan metode DIA. Yang pertama, delivery. Dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya menggunakan buku ajar yang sesuai RPS. Salah satu buku ajar yang saya gunakan adalah buku asuhan kebidanan komunitas yang sudah saya terbitkan dengan nomor ISBN 978-623-7867-746. Materi dalam buku asuhan kebidanan yang sudah saya terbitkan, saya rangkum dan susun dalam bentuk PowerPoint sebagai bahan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa setiap minggu. Pada akhir perkuliahan setiap minggu saya membagikan materi tersebut di grup WhatsApp agar mahasiswa bisa mempelajari kembali materi yang sudah diberikan dan tetap membuka diskusi grup jika ada yang perlu untuk ditanyakan. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya melakukan pertama-tama adalah saya menyampaikan kontrak perkuliahan. Ya, hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami gambaran secara umum mata kuliah yang akan dipelajari dan tata tertib perkuliahan. Kemudian yang kedua, interaktif. Untuk menciptakan interaksi dua arah dalam kelas,
saya menggunakan metode pembelajaran Student Center Learning atau SCL yang terdiri dari ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Setiap saya masuk kelas, sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengingat kembali pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Baru kemudian saya masuk kepada materi pertemuan atau perkuliahan. Metode pembelajaran SCL yang saya terapkan memungkinkan mahasiswa belajar dua arah, sehingga terjadi proses diskusi di dalam kelas dan kelas akan menjadi aktif. Setiap pertemuan saya memberikan kasus ataupun tugas kepada mahasiswa untuk dapat didiskusikan dengan membentuk kelompok kecil. Kelompok yang terpilih akan presentasi di depan kelas dan kelompok yang lainnya akan memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap atau kepada kelompok yang tampil atau bertugas. Hal ini akan menciptakan kelas yang lebih aktif. Dan di akhir diskusi, biasanya saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi perkuliahan. Selain itu, saya juga menerapkan model pembelajaran role play, di mana mahasiswa akan bermain peran di kelas sesuai dengan materi yang dipelajari. Misalnya, pada materi asuhan intranatal standar pelayanan minimal, pada materi asuhan postnatal di komunitas, materi asuhan bayi baru lahir dan neonatus di komunitas, asuhan kesehatan bayi balita di komunitas, pelayanan kontrasepsi dan KB di masyarakat, dan pada materi pelayanan lansia yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Tujuan penerapan metode role play agar mahasiswa mempunyai pengalaman belajar dengan mensimulasikan kegiatan di lapangan dengan bekerja sama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian di komunitas. Melalui role play, mahasiswa akan mengeksplorasi kemampuan belajar dengan berdiskusi sehingga secara bersama-sama akan menilai suatu strategi pemecahan masalah. Selain itu, mahasiswa akan lebih bersemangat dalam kelas, gembira dan tidak merasa bosan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Setiap akhir pertemuan, saya memberikan kuis kepada mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan. Dalam kegiatan praktikum, saya menyediakan buku panduan praktikum, asuhan kebidanan komunitas, dan daftar tilik sebagai bahan acuan mahasiswa dalam memahami materi yang akan dipraktikkan di dalam laboratorium. Yang ketiga, asesmen. Proses penilaian mata kuliah asuhan kebidanan komunitas terbagi menjadi 2 item, untuk teori 60% dan praktikum 40%. Untuk penilaian teori, saya membagi menjadi 10% keaktifan mahasiswa di dalam kelas, 20% tugas dan hasil diskusi, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Untuk sistem penilaian praktikum, saya bagi menjadi 10% respon, 20% tugas pendahuluan, 30% laporan praktikum, dan 40% ujian praktikum. Untuk nilai ujian praktikum diperoleh dari daftar tilik yang disusun berdasarkan pada standar operasional prosedur dengan menggunakan skala 1 yaitu lalai, artinya langkah klinik tidak dilakukan. Skala 2 yaitu kurang, artinya pelaksanaan langkah klinik masih dengan keraguan dan hasil pengerjaannya kurang baik. Urutan langkah belum berurutan dan waktu yang digunakan lebih lama dari yang diharapkan. Skala 3 yaitu cukup, artinya langkah klinik sudah dilakukan dengan benar tetapi hasilnya belum baik atau waktunya lebih lama dari yang diharapkan. Skala 4 yaitu baik, artinya langkah klinik dilakukan dengan benar dan baik sesuai dengan urutan dan waktu yang digunakan. Selanjutnya, nilai akhir akan diperoleh dari jumlah total keseluruhan aspek penilaian dikali 100%.
Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas dan mari kita saksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini kita akan lanjut materi untuk mata kuliah aspek komunitas ya. Nah, untuk minggu lalu kalau masih ada yang ingat, orang sudah pelajari terkait dengan konsep apa itu konsep dasar kebidanan komunitas ya. Hari ini orang akan lanjut untuk pertemuan kedua ya. Nah, setelah orang tahu DP konsep, pengertian, kemudian sasaran bidang komunitas, hari ini orang mau tahu apa sih masalah-masalah ya yang biasa terjadi atau yang ada di kebidanan komunitas. Jadi nanti kalau kalian semua sudah menjadi bidan, ya tidak menutup kemungkinan ada yang ditugaskan di desa terpencil ya. Nah nanti kalau jadi bidan desa, orang harus tahu orang sasaran itu bukan hanya ibu hamil ya. Nah nanti kalau tugas di desa sasarannya itu sampai kepada keluarga dan sampai kepada kelompok. Nah, jadi nanti kalau sudah tugas di desa, tugasnya bukan hanya untuk merawat ibu hamil, merawat persalinan ya. Nah, jadi bukan hanya seperti itu. Jadi untuk secara teorinya apa saja ya masalah-masalah yang biasa terjadi atau terdapat di kebidanan komunitas, hari ini kita akan bahas ya. Ibu lanjut untuk deskripsi mata kuliah ya. Kalau bisa dilihat di sini mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini akan memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan komunitas ya, dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif ya, promotif, deteksi dini dan rujukan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan dan sikap serta keterampilan. Jadi kalau misalnya dari deskripsi secara umum, kalau misalnya mata kuliah aspek komunitas itu ada 16 pertemuan ya. Tapi kalau orang mau ambil DP intisari atau rangkuman secara keseluruhan, hal inilah yang harus orang kuasai dari mata kuliah ini ya. Berarti kalau dari sini benang merahnya adalah bidan harus bertindak sebagai pemberi asuhan dalam hal ini, preventif, promotif, dan deteksi dini serta rujukan. Nah, kenapa ada rujukan? Karena bisa jadi nanti di komunitas ada sarana prasarana atau alat yang kurang ya. Orang harus kuasai DP teori untuk merujuk itu seperti apa. Nah, ya tadi Ibu sudah berikan gambaran ini ya. Ya, selama ini pertolongan persalinan non kesehatan lebih tinggi di daerah pedesaan daripada perkotaan. Nih, persalinan ya di kota lebih rendah ya daripada di desa ya. Pemanfaatan klinik persalinan hanya terbatas pada pelayanan KIA, imunisasi, dan pengobatan. Ya, kenyataan ya membuktikan masih banyak ibu yang memanfaatkan dukun untuk pelayanan kehamilan dan persalinan. Ya, ini kenyataannya ya. Nah, di desa. Nah, berbagai upaya telah dilakukan ya oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau mengatasi hal tersebut, yaitu melakukan kemitraan dengan dukun. Jadi sekarang dukun itu kalau misalnya bidan ikut pelatihan APR ya, dukunnya bisa dikasih ikut dukun di desa itu, orang bermitra kerjasama ya. Ya, karena kadang memang ada warga atau warga yang sangat fanatik yang memang tidak mau. Jadi salah satu strateginya seperti apa ya, orang pendekatan Pak Bidan, Pak Dukun untuk bermitra ya, supaya misalnya nanti orang komunikasi Pak Dukunnya, misalnya bidannya yang bantu sampai persalinan lengkap, nanti misalnya dukunnya boleh yang plasentanya ya. Jadi warga bisa atau mau memanggil kita karena orang masih tetap gandeng dukun, orang masih sama-sama dukun ya. Kadang ada memang yang sangat fanatik seperti itu, kader dan masyarakat. Silahkan dilanjut ya. Sebagian besar dukun masih menolong persalinan ya. Ini ya
Sebanyak 58,1% desa menyiapkan transportasi untuk rujukan persalinan dan ambulans puskesmas. Di desanya kalian ada ya ini rata-rata ambulans? Tidak ada yang dari seberang pulau atau seberang laut? Tidak ada ya? Semuanya rata-rata ada, sudah ada ambulans desa ya. Nih, lanjut silakan. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Ya, itu untuk materi kita pada hari ini ya, kurang lebih tadi dari awal Ibu so memberikan gambaran secara umum ya terkait dengan masalah-masalah apa, tugas orang apa nanti di desa ya, dan masalah apa yang kemungkinan akan orang dapat di sana kalau orang tugas di sana ya. Sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Bu. Baik, untuk tadi sudah dijelaskan banyak Ya. Ibu, jadi saya izin bertanya. Pertanyaan saya itu, Ya. perkenalkan saya dari UC Global, jadi Ya. pertanyaan saya itu yaitu apa yang harus dilakukan jika kita ada tugas sebagai bidan di daerah terpencil Iya. dan harus menangani pasien yang pendarahan. Baik, itu saja pertanyaan saya. Ya, bagus sekali ya. Tadi pertanyaan temannya terkait dengan komplikasi ya atau masalah yang biasa terjadi di komunitas. Tadi ada perdarahan ya. Kalau mau di daerah terpencil, tapi ada pasien perdarahan ya. Bagaimana? Apa yang harus orang lakukan? Kalau misalnya lihat dulu resikonya dari mana ya. Misalnya di komplikasinya itu terjadi perdarahan setelah misalnya persalinan. Nah, orang mau cari tahu dulu DP penyebab ya. Nah, caranya untuk mengetahui yang pertama misalnya ya, kalau misalnya di komplikasi intranatan ya, misalnya orang palpasi DPU terus misalnya keras. Kalau DPU terus keras berkontraksi dengan baik, berarti perdarahannya tidak mungkin disebabkan oleh atonia. Tidak mungkin karena keras kan. Orang tahu resiko, tahu DP tanda dan gejala itu, baru orang bisa pikir DP pengobatan atau penanganan seperti apa. Beda lagi penanganan kalau tadi atonia. Kalau atonia berarti KBI-KBE ya. Kalau manual, kalau plasenta selapiknya terlepas berarti orang manual. Nah, kalau misalnya retensio atau plasentanya tidak lahir setelah 30 menit sekali lahir, nah berarti orang mau suntik oksitosin yang kedua, kalau belum mau manual kan. Nah, misalnya ruptur tadi berarti harus bahekting kan. Kalau misalnya, nah ini yang susah kalau misalnya jauh ya. So misalnya atonia uteris, so KBI 2 kali misalnya KBE belum berhasil, berarti ya salah satu jalan keluarnya yang paling terakhir adalah rujukan. Nah, sistematika atau cara perujukan wanita atau ibu dengan perdarahan itu seperti apa? Yang pertama adalah pantau TTP secara terus menerus, kemudian tidak boleh terlambat memasang infus ya. Kemudian infusnya itu dibolus langsung cur ya. Kemudian KBE selama perjalanan ya. Kalau misalnya orang tidak sanggup atau bisa dibantu dengan partner kita atau keluarga atau suami ya, KBE selama proses perjalanan. Itu kalau perdarahan. Jadi mau tahu dulu DP penyebab perdarahan. Itu dulu ya. Oke, lanjut. Saya yang mau bertanya. Ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Dina Ibrahim. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa peran bidan komunitas di suatu pedesaan. Jadi pertanyaan saya itu apakah peran seorang bidan, bagaimana hal yang harus diperhatikan seorang bidan dalam berkomunikasi kepada masyarakat itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kita sebagai bidan kalau berada di desa? Nah, PR kita yang pertama kalau berada di desa kira-kira apa? Ya, anggaplah kamu lulus ya, ditempatkan di desa terpencil. Nah, baru sampai di desa itu kira-kira sebelum misalnya oke lah, orang ada program, ada rencana A, B, C sampai Z. Tapi kalau awal baru tinggal di desa, tidak mungkin orang yang mau langsung kerja.
Tidak mungkin orang mau langsung jalan sendiri. Pertama yang harus orang lakukan adalah pengenalan diri atau pendekatan kepada tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, misalnya dari Pak Imam masjidnya kan, Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak desanya, tapi itu yang dibantu. Kalau misalnya Pak desanya, Pak RW-nya laki-laki, boleh misalnya ada istrinya yang lebih mudah terkomunikasi, nah, boleh dibantu ya. Misalnya kapan ada misalnya boleh mau kumpul masyarakat, kalau orang mau sampaikan penyuluhan kapan boleh mau kumpul masyarakat, boleh minta bantuan Pak, diumumkan misalnya di ketua masjid ya. Nah, ini ada bidan baru mau memberikan 4 orang ilmu atau penyuluhan terkait apa misalnya diabetes mungkin ya, supaya terhindar dari penyakit karena pencemaran lingkungan, misalnya konseling atau terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi. Bu, nanti pasang kontrasepsi kondom di sini ya. Nanti pasang kontrasepsi kondom di sini ya. Tiba-tiba bulan depan dia datang suspek positif ya. Karena bagaimana bentuk komunikasi kita? Kita kasih contoh di sini, dia pasang kondom di sini baru berhubungan. Jadi bagaimana? Ya, itu namanya bukan komunikasi yang efektif dan benar. Ya, bisa jadi kalau sebagai bidan mungkin bahasanya terlalu tinggi. Jadi kalau sebagai bidan pakai bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, kalau misalnya kayak konsen KB tadi, kondom jangan di, oke lah, memang contohkan pasang kondomnya di sini, tapi jelaskan lagi, Pak, dipasang pada organ kan di sini. Kalau di sini dipasang berhubungan, memang kondom pakai kontrasepsi, tapi mau gagal. Jadi konteksnya bagaimana? Nanti pendekatan dulu ya, pendekatan ya, dekati siapa? Aparat desanya di sana. Kalau ada yang nggak mengerti bahasa, bagaimana bisa pakai keluarga yang mengerti bahasa ya? Tuh, oke, secara sederhana begitu dulu. Lanjut, masih ada? Ya, silakan. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Putri Nurika Pusting. Ya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ada beberapa masalah yang terjadi dalam kebidanan komunitas. Nah, untuk pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk mengatasi terjadinya masalah dalam kebidanan komunitas. Nah, cara untuk mengatasi masalah yang kemungkinan akan terjadi di komunitas. Paling sederhananya adalah konseling. Ya. Yang pertama adalah konseling. Konseling ya. Apa yang perlu kita kasih konseling? Mulai dari remajanya. Kalau pada remaja tadi untuk mencegah komplikasi masalah yang terjadi pada remaja, bisa orang kasih ke SMA. Ke SMA atau ada perkumpulan remaja, organisasi apa biasa kalau di desa? Organisasi remaja. Remaja untuk mencegah misalnya terjadinya seks bebas, ya. Nah, orang mau kasih penyuluhan ke remajanya. Nah, untuk mencegah misalnya kehamilan di luar nikah, berarti penyuluhannya terkait dengan misalnya apa? Menghindari seks bebas misalnya. Nah, orang mau dekati organisasi pemudanya, ya. Nah, atau misalnya bisa langsung terjun ke SMP SMA yang ada di desa. Kalau misalnya lagi masalah yang untuk mengatasi masalah yang ada di komunitas, misalnya masalah terkait dengan komunikasi kehamilan, persalinan, ya. Nah, berarti harus konselingnya gimana? Kalau mau atasi masalah kehamilan, masalah dalam kehamilan, masalah dalam persalinan, masalah dalam bebas, ya konselingnya berarti dari kehamilannya, ya. Nah, tadi kalau misalnya mau contohnya tadi saya kasih konseling untuk mencegah terjadinya BDR, ya, atau misalnya konseling untuk stunting pada balita atau bayi yang balita. Nanti konselingnya bagaimana? Di posyandu, ya. Posyandu, kamu konseling, ya. Begitupun untuk konseling supaya tidak terjadi komplikasi dalam persalinan. Di saat kunjungan kehamilan sudah boleh di konselingkan kepada ibu bahwa ibu ini loh tanda-tanda bahaya, supaya tidak terjadi tanda bahaya, ibu mau tahu dulu, ya. Apa itu tanda bahaya? Ada sebut tanda bahaya. Nah, nanti kita sebut tanda bahayanya apa, suruh ibu ulang tanda bahayanya. Jangan hanya misalnya orang yang sebut orang bahapal, ibu ini A, B, C, misalnya ada bengkak, misalnya sakit kepala, misalnya demam, misalnya ketuban pecah, ya. Nah, tapi itu orang bahapal, sudah itu orang tidak merespon Pak Ibu sendiri. Tiba-tiba kita tanya ibu sudah mengerti, sudah pulang. Tidak begitu. Kalau ibu sudah mengerti, sudah boleh diulang Bu. Nah, atau boleh diulang Pak. Nah, itu ya. Supaya betul-betul mengerti, ya apa itu faktor resiko untuk mencegah, ya. Nah, nanti kalau mau pastikan ibu di rumah ada kendaraan atau enggak. Kalau misalnya tiba-tiba mau ada kontraksi, siapa yang mau antar ke vaskes misalnya, atau misalnya yang golongan darahnya ibu, kalau misalnya ada
ada nggak keluarga yang sama golongan darahnya dengan ibu? Itu salah satu cara untuk mengantisipasi resiko terjadinya perdarahan dari kehamilan. So tanya siapa yang sama golongan darahnya, ya. Jadi banyak cara, ya. Oke, itu dulu ya. Saya berikan kesimpulan untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini, ya. Jadi untuk hari ini ada masalah ya yang biasa terjadi di komunitas. Tadi yang pertama ada apa? Kematian, ya. Kematian ibu dan bayi yang 9 tahunnya tidak menurun, malah meningkat. Kemudian kesimpulan selanjutnya apa? Apa lagi? Ada kehamilan pada remaja. Kemudian tingginya angka kematian. Kemudian kesimpulan selanjutnya ada apa? Pertolongan persalinan oleh tenaga non kesehatan. Nah, nanti kalau orang ujian, ibu mau kasih lisannya. Misalnya nanti ibu tanya, apa itu pengertiannya kebidanan komunitas? Apa tujuan kebidanan komunitas? Apa peran bidan di desa? Apa tugas dan tanggung jawab bidan di desa? Apa masalah-masalah yang biasa terjadi di desa? Berarti itu di luar kepala. Masalah-masalah yang ada di desa itu yang itu tadi yang disebut, ya. Saya ingin ada yang contohnya, nanti Moni dijelaskan di depan ibu seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Ini adalah contoh ya nanti. Sebelum kalian menjadi bidan, kurikulum yang wajib kalian lalui adalah PKK atau KKN, KKRT, ya. Nanti turun di desa selama 1 bulan, Moni berbaur dengan masyarakat, ya. Nanti tugas kalian selama 1 bulan itu bukan pergi healing, ya. Nah, nanti selama 1 bulan itu ada mendata, ya. Mau cari masalah yang ada di desa itu, misalnya satu desa itu mengalami atau masalah yang terdapat, misalnya ada keluarga dengan risiko tinggi, misalnya dalam keluarga ada ibu yang memiliki misalnya 12 anak kah, ya, atau dalam keluarga ada keluarga yang memiliki perokok aktif, misalnya sampai dengan 3 orang dalam satu rumah perokok aktifnya. Itu salah satu masalah. Atau misalnya di desa nanti kamu turun misalnya dapat masalah yang ada keluarga tidak ada pembuangan limbahnya, atau ada keluarga yang tidak ada WC-nya. Nanti BAB di kantong dilempar di sungai atau bagaimana. Itu salah satu masalah. Nantilah di desa seperti itu. Nanti turun di desa 1 bulan bukan mau leha-leha, ya. Jadi cari masalah, setelah dapat masalah mau kumpul warga, ini yang bicarakan warga. Jadi mumpung jadi mahasiswa nanti belajar bicara sendiri, belajar bicara di depan umum. Nanti turun di desa tidak mungkin dosenmu yang mau bicara. Kalau turun di desa mau yang mau kumpul warga, mau yang mau kumpul semuanya, mau yang kasih. Jadi Moni misalnya nanti terkait dengan kontrasepsi, banyak warga yang akan bertanya, kok Moni nanti tiba-tiba jawab berlempar-lempar? Jawab, ya, jangan, ya. Jadi nanti turun di desa semua teori sudah di luar kepala, ya. Oke, terima kasih banyak. Ini untuk dokumentasinya, ya ini ada dia membersihkan ya. Kalau ini MMD desa ini kepala desanya ya. Ini kepala desa. Ini ada aparat desa ya. Ini memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, nanti yang datang lansia, remaja, usia subur semuanya datang ya. Ini ada beberapa. Oke. Ini pemberian hadiah ya supaya aktif. Orang biasanya ibu-ibu dikasih ini. Ibu bukan biasa malas datang kalau tidak ada ini. Jadi supaya banyak antusias yang datang ya. Orang masih menarik mungkin. Bagaimana ini ada pemberian hadiah ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, lebih dan kurangnya Ibu mohon dimaafkan ya. Untuk hari ini harapan kita semua materinya bisa dipahami dengan baik ya. Semuanya bisa menerima dan dipahami, kemudian untuk selanjutnya bisa diaplikasikan sebagai bidan ke depannya. Terima kasih banyak. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil penyampaian dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas yang saya ampuh. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Siti Rahmawati Hamzah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.